Halo semuanya, selamat datang di Siniar El Trinity segmen Book Talk bersama Gali Farida Maulidina Putri, tempat di mana kita mengobrol santai seputar buku-buku seru dan inspiratif. Kali ini saya mau membahas sebuah novel misteri yang menarik banget, terutama buat kalian yang suka kisah detektif dengan tokoh perempuan yang cerdas dan berani. Judulnya The Case of the Cryptic Crinoline karya Nancy Springer. Novel ini telah melalui proses penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2022 dengan total halaman 136 halaman. Novel ini merupakan bagian dari seri Enola Holmes Mysteries yang menceritakan petualangan adik perempuan Sherlock Holmes dalam memecahkan misteri-misteri rumit di London era Victoria. Meski tokohnya masih remaja, ceritanya penuh intrik, teka-teki, dan pesan moral yang dalam. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal menelusuri jejak Enola dalam sebuah kasus yang penuh rahasia dan kejutan. Setelah mendengar sedikit pengantar tadi, kalian pasti penasaran kan? Seperti apa sih kisah misteri yang dipecahkan oleh Enola kali ini? Yuk, kita masuk ke sinopsisnya, agar kalian bisa membayangkan serunya petualangan Enola dalam buku ini. Enola Holmes. Enola Holmes adalah adik dari detektif legendaris Sherlock Holmes, gadis muda yang cerdas, mandiri, dan pantang diatur. Ia kabur dari rumah untuk menghindari keinginan kakaknya yang hendak mengirimnya ke asrama perempuan. Namun, pelariannya itu justru membawanya ke dalam misteri baru yang mengguncang kehidupannya. Sosok yang paling ia sayangi, Nyonya Tupper, wanita tua yang selama ini menjadi tempat ia berlindung, tiba-tiba diculik oleh orang tak dikenal. Saat kabar itu sampai padanya, Enola dilanda keputusasaan. Rasa sedih, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Tapi, di balik itu semua, ia tahu bahwa ia harus menemukan Nyonya Tupper apapun resikonya. Dengan tekad bulat, Enola mulai menyusuri setiap sudut rumah tua milik Nyonya Tupper. Di tengah pencariannya, ia menemukan sebuah petunjuk aneh. Selembar pesan misterius tersembunyi di balik pita pada krinolin pernikahan milik sang wanita tua, yaitu rok kawat besar yang biasa dikenakan perempuan di era Victoria. Pesan itu dipenuhi oleh kode-kode aneh yang tak bisa ia pahami. Namun, bagi Enola, setiap misteri pasti punya kunci. Ia pun mulai menautkan potongan-potongan peristiwa dengan cara mengingat kembali kata-kata Nyonya Tupper sebelum menghilang, serta kesaksian pembantu rumahnya. Berbekal secuil petunjuk dan keberanian luar biasa, Enola melangkah ke tengah hiruk-pikuk kota London, menyamar dalam berbagai identitas demi menemukan kebenaran. Pencariannya itu menuntunnya pada sosok nyata bersejarah, Florence Nightingale, perawat legendaris dari Perang Crimea. Dari pertemuan itu, terungkap bahwa Nyonya Tupper menyimpan masa lalu yang kelam, yang berhubungan dengan perang, pengkhianatan, dan rahasia besar yang mengancam nyawanya. Kini, Enola harus berpacu dengan waktu, menyelamatkan Nyonya Tupper sebelum terlambat, sambil bersembunyi dari Sherlock yang tengah memburunya. Lalu, apakah ia akan berhasil memecahkan teka-teki di balik krinolin yang misterius itu? Atau justru tertangkap sebelum kebenaran itu terungkap? Penasaran kan? Setelah mengikuti alur misterinya yang penuh ketegangan dan kejutan, kini saatnya kita melihat lebih dekat bagaimana Nancy Springer mengembangkan alur dan karakter-karakternya dalam novel ini.
The Case of the Cryptic Crinoline merupakan novel remaja bergenre misteri. Meskipun mengangkat tema yang cukup berat dan menegangkan, penulis berhasil mengemas ceritanya dengan cara yang aman dan tetap sesuai untuk usia remaja. Tidak terdapat unsur kekerasan ekstrim atau hal-hal yang tidak pantas, sehingga kisah ini dapat dinikmati dengan nyaman oleh pembaca muda yang menyukai petualangan detektif yang cerdas dan pastinya berkelas. Novel ini disajikan melalui sudut pandang orang pertama, di mana tokoh utama Enola Holmes menceritakan kisahnya sendiri menggunakan kata ganti saya. Gaya penceritaan ini membuat pembaca seolah menyelami langsung isi hati dan pikiran Enola, merasakan ketegangan, kecemasan, dan keberaniannya dalam setiap langkah. Pendekatan ini menciptakan kedekatan emosional yang kuat, sehingga pembaca tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga seakan-akan ikut berpetualangan bersama Enola di jalan-jalan gelap London yang penuh misteri. Saya pribadi sangat menyukai karakter Enola yang digambarkan sebagai sosok remaja mandiri, pemberani, dan mampu berpikir kritis di tengah berbagai ancaman yang menguji ketegarannya. Ia menjadi representasi perempuan muda yang cerdas dan berani mengambil keputusan, bahkan saat situasi penuh bahaya. Namun, di sisi lain, latar belakang beberapa tokoh pendukung seperti Dr. Watson dan karakter lain terasa kurang tergali secara mendalam, sehingga pada beberapa bagian, pembaca mungkin sedikit kebingungan memahami alur dan hubungan antar tokoh. Secara fisik sendiri, buku ini tidak terlalu tebal dan memiliki sampul yang menarik dengan ilustrasi bergaya kartun yang mencerminkan semangat muda dan jiwa petualang Enola. Sayangnya, isi buku ini minim sekali ilustrasi pendukung, sehingga pembaca perlu mengandalkan imajinasi untuk membayangkan suasana dan karakter di dalamnya. Meski begitu, kekuatan utama novel ini terletak pada alur yang rapi, misteri yang dirancang dengan menarik, serta pesan moral tentang kemandirian, kecerdasan, dan keberanian perempuan dalam menghadapi tantangan hidup. Sayangnya, meskipun cerita dalam novel ini sangat menarik, masih terdapat beberapa kesalahan penulisan yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca. Contohnya, di halaman 33, pada kata siapa yang bercetak miring. Seharusnya kata siapa tidak dicetak miring. Selain itu, terdapat pula beberapa kata yang tampak hilang dalam teks, sehingga membuat kalimat terasa kurang lengkap. Contohnya pada halaman 121, yang bunyi kalimatnya, dia melangkah ke arah sang wanita tua yang, setelah merasa nyaman bersamaku. Kalimat tersebut seharusnya memiliki tambahan kata atau frasa setelah kata tanda petik yang, agar maknanya menjadi utuh dan mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun ada beberapa kesalahan dalam penulisan, saya tetap merekomendasikan buku ini bagi kalian yang menyukai cerita detektif dengan sentuhan petualangan. Karena melalui buku ini, kalian dapat belajar bahwa logika dan keberanian bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang gadis muda. Dan yang terakhir, saran saya, sebelum kalian membaca buku karya Nancy Springer seri ini, bacalah seri-seri sebelumnya, agar kalian tidak bingung. Novel The Case of the Cryptic Crinoline karya Nancy Springer, saya beri rating 7 dari 10. Nah, itu tadi adalah resensi tentang novel The Case of the Cryptic Crinoline karya Nancy Springer. Kalau kalian suka cerita detektif dengan alur misterius dan tokoh utama yang kuat, novel ini wajib banget kalian baca. Sampai di sini dulu ya obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa, setiap misteri selalu punya jalan untuk dipecahkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bahasa Indonesia, saya bangga, saya cinta.